berdiri mari ambil sikap seperti Daud. Mazmur 27 ayat yang ketiga bagian terakhir dia berkata, meskipun apapun yang terjadi, aku tetap memilih percaya kepada Dia. Hari ini Bapak Ibu, bukan tidak ada kepercayaan kepada Tuhan yang sama, pada Allah yang tidak punya kekuatan, tapi Dia sempurnakan kekuatan. Sehingga engkau meskipun dalam keadaan terjepit, terjepit, terdesak, bersama kaki sama Tuhan, Allah 1000 nomor ini, dan berulang di kaki, di bawah, belakang, tapi betul kita adalah Allah sempurna. Haleluya, haleluya.
setiap iman kami di dalam Tuhan. Kami sadar kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami sadar kami manusia yang terbatas. Untuk itu kami hadir di tempat ini. Kami yang telah menikmati kasih sayang Tuhan sampai saat ini, kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan ingin supaya kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih kami sudah memberikan sembah puji kami kepada Tuhan. Sekarang kami mau menerima firman yang akan mengarahkan langkah-langkah kami dalam mengiring Tuhan. Untuk itu berbicara dan berfirman kepada kami, sehingga firman menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan. Terpuji Bapa, terpuji Tuhan, terpuji Roh Kudus. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalian salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan, salam sehat. Puji Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Sebab itu sudah luar biasa bagi kita yang menikmati anugerah yang indah itu. Saudara-saudara, selalu saya mengatakan bahwa tidak secara kebetulan kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita di dalam hidup ini. Tuhan masih ingin agar kita mewujudkan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita wujudkan melalui kehidupan ini. Nah, semua itu kita bisa laksanakan, kita bisa lakukan kalau kita memahami firman Tuhan dan ada keinginan, ada kerinduan yang mendalam untuk melakukannya. Untuk itu mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 13, mulai dari ayat yang ke-8. Roma 13 ayat 8. Saya coba menyempurnakan, menyederhanakan ayat-ayat firman Tuhan ini, mewujudkan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Ayat 8 berkata demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu telah mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam,
telah hampir siang. Sebab itu mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan irian. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita semua memahami bahwa kita telah memperoleh suatu kesempatan yang luar biasa, suatu anugerah yang luar biasa, yaitu kita yang tadinya orang-orang yang patut dimurkai, orang-orang yang patut menerima hukuman yang sudah ditentukan, tinggal menunggu waktu hukuman itu. Tetapi kita patut mengucap syukur bahwa ada seorang pribadi yang telah rela untuk menanggung, rela menggantikan posisi kita yang tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu saat untuk mendapatkan ganjaran itu. Tetapi sebelum ganjaran itu datang, Ia telah hadir. Posisi kita sebagai ciptaan yang sangat-sangat kesimpulan di sana adalah kita berhutang. Kita berhutang bukan karena tidak, bukan karena apa, tapi kita berhutang tentang kasih terhadap sesama. Itu. Nah, kalau kita berhutang, tidak bisa tidak, harus dilunasi, harus dibayar, tidak boleh ditunda-tunda. Saudara, kemarin ada keluarga dekat kami yang meninggal karena memang usia sudah cukup. Lalu anak-anaknya berkata begini, maafkan kami sudah salah, kami sudah keliru, materi orang tua kami yang sudah meninggal itu mohon dimaafkan. Saudara, mengapa demikian? Karena sebagai manusia menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Berkomunikasi, bersosialisasi, berkawan, hidup berdampingan, bisa terjadi ada hal-hal yang sengaja atau tidak sengaja telah membuat orang lain merasa terlukai, merasa tersakiti. Nah, itu sebabnya dikatakan bukakanlah hati, berikanlah
pemaaf. Nah saudara, sebenarnya dalam pemahaman kita sudah terlambat ya. Waktu hidup itulah kita saling memaafkan. Tapi saya katakan kepada dia, kan memang keluarga kami yang cukup menurut saya baik. Dia Muslim, suaminya pernah dosen di Papua, kemudian di Bali. Mereka punya masjid tersendiri yang begitu tadinya begitu kurang bersimpati, kurang bersahabat pada waktu dia kenal saya sebagai bagian dari keluarga yang Kristen dan pendeta. Tapi saudara, dengan berjalannya waktu saya coba mengadakan pendekatan. Saya tidak memuji diri, dia paling segan sama saya sebelum dia menikah. Apa-apa dia konsultasi, apa-apa dia konsultasi. Artinya ya tinggal kasih Tuhan saja, kasih Yesus saja yang dia belum terima. Tapi saya bisa katakan bahwa yang tadinya begitu menolak, tidak mau berkomunikasi dengan saya, tetapi ketika mulai berkenalan, mulai bergaul, tadi kaget. Itu yang saya sebutkan. Ada berapa anaknya yang kalau mau menikah dia harus konsultasi dengan saya dan seterusnya. Artinya seorang yang orang pintar, kemudian tokoh agama, tinggal satu saja dia percaya Yesus itu. Nah saudara, jadi kembali lagi bahwa betapa kita dalam menjalani kehidupan ini yang tidak bisa disangkali bahwa seringkali ada hal yang terjadi dalam hidup ini yang mungkin merasa pihak yang lain dirugikan atau telah terjadi sesuatu yang barangkali dipahami atau tidak dipahami, telah terjadi hal itu. Nah saudara, sebab itu dikatakan dalam ayat ini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling, dikaitkan kata itu, saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak bisa menghindar dari hal ini. Kadang-kadang kalau kita selisih paham, apalagi sudah menajam, kita kemudian dalam hati saudara, kita berpisah saja, kita menjauh-jauh supaya tidak. Saudara, kemanapun kita pergi, hal itu tetap ada. Namanya saja bersosialisasi. Tadi saya katakan disadari atau tidak disadari, apalagi disadari, apalagi disadari. Nah, saudara-saudara, tapi kita diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak bisa. Sebab kita juga harus memahami bahwa kita semua yang sudah satu di dalam Kristus disebut menjadi tubuh Kristus. Nah itu pentingnya untuk kita pahami bersama. Rasul Yohanes lebih tegas dalam tulisannya. Dia berkata demikian. Kalau ada orang berkata aku mengasihi Tuhan, sedangkan yang di depannya dia tidak bisa kasih, dia tidak bisa maafkan, maka dia katakan begitu. Dia katakan di dalam 1 Yohanes itu pasal 5, mana mungkin Allah yang tidak kelihatan itu bisa. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari hal itu. Nah saudara, ayat berikut berkata, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sederhana. Kecuali orang yang telah
terganggu pikiran, yang akan menyakiti diri. Memang bisa jadi ada satu orang di antara setiap orang, dia bisa menyakiti diri, sebab sudah tidak normal, sudah apa ya, tidak tahu dirinya, dia tidak ngerti siapa dia. Tetapi selama dia sebagai manusia yang normal, pasti tidak mungkin dan tidak akan pernah menyakiti diri. Itulah prinsipnya. Jadi dikatakan kasih itu tidak berbuat jahat di ayat yang ke-10 terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri. Nah saudara, kenapa terjadi keretakan-keretakan dalam keluarga? Terjadi keretakan, bisa terjadi keretakan antara suami istri. Karena hal ini yang tidak dikembangkan. Karena hal ini diabaikan. Padahal yang menjadi pengikat, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang menjadi pengikat kesempurnaan adalah kasih. Tahukah kita bahwa inilah yang coba disoroti, yang coba menjadi sasaran empuk daripada kuasa kegelapan. Sebagaimana kita coba melihat apa yang Tuhan katakan demikian di dalam Matius pasal 24, di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-12, 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Maksudnya berkaitan dengan kasih. Jadi kedurhakaan, pelanggaran, tidak menghiraukan atau mengabaikan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan kepada kita untuk tidak kita langkahi, untuk tidak kita langgar. Tetapi kalau itu kemudian dilakukan, maka akan menyurutkan kasih, membuat kasih, ada istilah tawar, ada istilah dingin. Artinya dia memudar yang tadinya bersinar, yang tadinya begitu kuat, tapi lambat laun dia memudar. Nah ini tanda akhir zaman. Ini tanda akhir zaman. Saudara-saudara, orang meributkan tentang antikris. Tahukah kita bahwa antikris itu dia berasal dari dalam. Jadi dia awalnya bukan di luar, dia berasal dari dalam. Dari dalam, kata Rasul Yohanes, dari dalam kita. Kalau orang kepahitan dan berlanjut, maka itu yang akan menjadi racun, itu yang akan menjadi biang. Saudara, perdebatan apakah kalau divaksin itu antikris? Jadi perdebatannya, mau tidak mau pimpinan gereja harus menjawab vaksin antikris atau bukan. Sederhana saja, Alkitab kita berkata bahwa kita nanti sudah menjadi bagian dari antikris
bila ditanamkan sesuatu kepada kita yang kemudian di dalamnya ada nama dan seterusnya. Lalu sekarang kemana-mana kita barcode ya, barcode. Saya interview kalau turun dari pesawat, langsung mana barcode-nya? Kita kan belum isi atau saat kita seperti konsultif bilang kita kan pulang kampung, masa Nana masih itu. Jadi kadang-kadang petugas ini, tapi yang bilang apa mereka petugas. Saudara, kemudian ada penafsiran itu antikris untuk diajar. Semua sebenarnya kan bisa antikris, tapi persoalannya kita masuk ke sana atau tidak itu. Intinya adalah kalau kita membaca bahwa kasih yang dingin, kasih menjadi tawar itu bisa menjurus ke sana. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes, dia keluar dari kita. Keluar dari kita. Nah saudara, mengapa dia keluar? Apakah Tuhan tidak bisa mencegah bisa? Tapi saudara, dia menghargai. Saya pakai kata dia menghargai. Dia kata lain kehendak bebas. Jadi dia tidak mau tidak memaksa, mengintervensi sepenuhnya, tidak. Karena dia mau. Nah ini berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan penghormatan kita, berkaitan dengan penghargaan kita terhadap apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Jadi timbal balik. Kalau kita kemudian meninggalkan, kalau kita kemudian menjauh, maka itu hal yang berbahaya bagi kita. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa menghindar. Kita semua dimanapun kita berada, kita berkata, saudara, kita cerai aja, nggak bisa. Kalau kita menyadari bahwa kita sama-sama menerima anugerah Tuhan, maka tinggallah di dalam anugerah Tuhan. Tetaplah di dalam anugerah Tuhan. Saudara, tahukah kita? Mari kita lihat coba di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Saya mengingat-ingat akan hal itu. Ibrani pasal 13. Pasal 15 ayat 14 dulu. Pasal 12 Ibrani ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang baik, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, jadi kita bertanggung jawab bersama-sama untuk mengelola kehidupan ini, untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada Roma pasal yang ke-13 tadi. Perhatikan ayat yang ke-11. Hal ini harus, nggak bisa tidak bisa ada kelonggaran di sana. Hal ini harus kamu lakukan. Apa itu? Tentang saling mengasihi, tentang saling mengasihi. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Artinya kita jangan terlena. Jangan terlena. Tapi mari kesempatan ini waktu bergulir.
Dia berjalan terus. Kita mau ikut atau tidak ikut, dia akan berjalan terus. Tetapi dengan masih adanya kesempatan, maka jangan kita lewatkan kesempatan itu. Itu yang dimaksudkan dalam pesan firman Tuhan di ayat yang ke-11. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi kita jangan terlena, tapi kita bangun, kita sadar. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Maksudnya begini. Jadi seiring dengan waktu yang berjalan, kita sudah percaya, berjalannya waktu makin dekat kepada tujuan itu. Nah, ketika makin dekat, itu yang menjadi pesan. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita terlena. Tapi mari kita berjalan terus dan mencapai tujuan itu maksudnya. Maka itu saya teruskan. Dia katakan lagi di ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Jadi maksudnya dari dekat nih. Ada dua hal yang perlu kita sadari dengan kata dekat di sini. Kita tidak tahu berapa lama kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Itu bisa juga lama, bisa juga tidak. Tapi intinya adalah manfaatkanlah waktu yang Tuhan beri bagi kita. Gunakanlah kesempatan itu untuk memperbaiki langkah-langkah kita, untuk membenahi setiap apa yang masih kurang di dalam kita. Itu kesempatan. Itu sebabnya saudara, saya coba bawa pemikiran saudara di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Coba kita lihat 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Ayat yang ke 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 atau di ayat yang ke-9, ayat 9, 2 Petrus 3:9. Maksudnya berkaitan dengan waktu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Maksudnya ini waktu yang berjalan, ya lalai Tuhan. Lebih memperbaiki kehidupan ini menjelang waktu yang akan datang. Itu yang disebutkan siang sudah dekat. Yang saya katakan tadi bahwa kita tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan kita. Tapi yang pasti bahwa kesempatan yang Tuhan beri bagi kita adalah kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa. Maka itu saya lanjut lagi ayat yang ke-12 tadi. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu mari kita menanggalkan
perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tinggalkan yang keliru, tinggalkan yang tidak berkenan, tinggalkan yang menjadi penghambat, yang menjadi penghalang, yang bisa melumpuhkan perjalanan kita, yang bisa membuat kita tidak berdaya. Kalau itu dibiarkan berlarut-larut dalam hidup ini, maka itu akan menjadi penghambat laju perjalanan kita. Itu yang dikatakan mari kita tinggalkan, mari kita tanggalkan. Penulis kitab Ibrani katakan kita yang berlomba dengan baik, tanggalkan yang bisa menghambat perlombaan itu. Nah, yang tahu jadi penghambat, jadi penghalang adalah saudara, adalah kita masing-masing. Kita tahu melalui firman Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab untuk menanggalkan, kita mempunyai tugas untuk meninggalkan, kita mempunyai tugas untuk membereskan. Kita harus memahami bahwa waktu makin dekat. Jangan kita lewatkan waktu itu yang luar biasa bagi kita, waktu yang di dalamnya tidak dapat diselamatkan. Ayat yang ke-13, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan dalam percampuran hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan ini. Jadi saudara, ini tanggung jawab supaya perjalanan kita laju, supaya kita berjalan dengan lancar. Maka ada hal yang menjadi tugas kita. Tanggalkan beban-beban itu, tanggalkan persoalan itu, supaya kita bisa lebih maju lagi. Terakhir di ayat yang ke-14, tetapi kenangkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan hawa nafsu. Kenakanlah Tuhan, kenakanlah Kristus dalam hidup kita melalui firman, melalui penghidupan. Dialah yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun banyak rintangan, tapi mari kita mencintai Dia. Kita mencintai Tuhan, kita mencintai bersama kita mencintai keluarga kita.
supaya kami diberkati melalui kesalahan kami. Apa yang menjadi tuntunan
pertolongan satu-satunya yang saudara dan saya dapat nikmati sampai hari ini di tengah-tengah suasana keadaan dunia yang terus mencekam, tapi penyertaan perlindungan itu terbukti sampai hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan, saya percaya tangan Tuhan akan terus menyertai keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pengiringan dan pelayanan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan hari ini yang jumpa dengan hari ulang tahun Saudari Merda, dan tentunya di akhir ibadah dapat maju ke depan akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan lebih daripada itu juga sidang jemaat Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Dan yang berhari ulang tahun hari ini, apabila kami belum sempat mendatangnya, dapat maju ke depan dan akan didoakan oleh hamba Tuhan. Dan juga tidak secara kebetulan hari ini keluarga Andre Kopstan bersama Ibu Yuni berhari ulang tahun rumah tangga mereka. Nama gembala dan hamba Tuhan mengucapkan selamat berbahagia dari akhir pada maju ke depan akan didoakan oleh hamba Tuhan. Mari kita lakukan satu pujian. Saat ini lewat ibadah kami yang berberkah. Terima kasih Tuhan, secara khusus pada saat ini kekasih kami saudara Andre dan Yuni yang telah menjalani rumah tangga mereka, dan hari ini merupakan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan, Engkau yang sudah memimpin perjalanan rumah tangga kekasih kami, Tuhan yang sudah menuntun mereka menjalani rumah tangga bersama dengan anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Pada saat ini kami jemaat Tuhan bersama dengan keluarga muda ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas bimbingan dan pertolongan penyertaan Tuhan bagi kekasih kami, suami istri dan kedua anak mereka. Untuk hari-hari yang dia jalani, kami bawa kedua suami istri bersama dengan anaknya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh berkat, penuh kuasa. Tuhan kiranya menuntun dan memimpin kekasih ini dalam menjalani rumah tangga. Tuhan akan memberikan kekuatan yang datang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita dari Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Hadir
dalam rumah tangga ini, sehingga mereka menikmati kasih sayang Tuhan yang indah untuk hari-hari yang akan datang. Itulah sebabnya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu akan berdoa, menumpangkan tangan ke atas kekasih ini. Tuhan, berkatilah kekasih kami saudara Andre dan Yuni sebagai suami istri. Berkati kedua anak yang Tuhan karuniakan kepadanya. Tuhan, kuatkan rumah tangga ini jadi rumah tangga yang memancarkan kasih sayang Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkati sehat-sehatkan mereka sekeluarga, jaga pelihara mereka di dalam anugerah Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini mereka nikmati kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga usaha-usaha yang mereka kelola, sehingga usaha itu mendatangkan berkat bagi mereka untuk hidup sebagai keluarga yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga orang tua mereka kedua belah pihak. Berkati keluarga besar ini, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang setia dalam mengasihi dan melayani. Terpuji Tuhan, ini doa syukur kami kepada-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami juga ingin berdoa untuk saudara dan Tuhan. Dia berulang tahun. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tuhan berkati dia untuk hari-hari yang akan datang, sehingga dalam menjalani kehidupan ini mereka diberkati. Dia diberkati. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Berkati seluruh korban persembahan anak-anak-Mu. Kita memberikan Tuhan sumber berkat, melimpah-limpahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Kami doakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Kami tidak mengerti keadaan mereka, tapi kami percaya kasih sayang-Mu ada pada mereka, lawatan-Mu ada pada mereka. Bila mereka sakit, mereka disembuhkan. Bila mereka lemah, mereka dikuatkan. Bila mereka susah, mereka dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan ini kami berdoa untuk kasih kami Bapak Andrea, suami istri dan anak-anak sebagai pemilik tempat ini. Tuhan, berkatilah keluarga ini, berkatilah usaha yang mereka kelola, sehat-sehatkan mereka Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Andrea. Tuhan menyertai dia, Tuhan selalu menjaga dia. Ini persoalan yang dihadapi terselesaikan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, dipuji, dibesarkan, diagungkan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Sepanjang minggu berjalan, anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas mereka, apapun pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha perdagangan, usaha kontraktor, dan bekerja dimanapun mereka bekerja diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus yang terus bersama dengan kita, memimpin kita, menyertai kita, melindungi kita, mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat berkali. Jangan lupa 3M selalu jaga jarak, jangan lupa masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya.